Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia. Industri otomotif Indonesia kian semarak dengan geliat kendaraan listrik. Pemerintah terus mendorong ekosistem kendaraan ramah lingkungan. Salah satunya insentif untuk kendaraan hybrid. Gula-gula ini tak lain dan tak bukan diberikan untuk menarik minat investor dari berbagai negara. Lantas, siapa yang diincar oleh Indonesia? Belum selesai dengan insentif kendaraan listrik, Indonesia nampak tak mau ketinggalan momen peralihan kendaraan ramah lingkungan lain, yakni kendaraan hybrid. Meski bisa dikatakan terlambat, pemerintah mulai mewacanakan subsidi untuk mobil hybrid. Lantas, apakah insentif bagi kendaraan hybrid akan mempengaruhi penjualan mobil listrik? Tidak sama sekali. Mobil listrik tidak akan terdampak secara negatif terhadap insentif yang diberikan kepada hybrid, ya kan? Karena selama ini sampai dengan saat ini jelas kendaraan listrik BEV ini menjadi anak emas di negara kita, ya kan? Sementara yang namanya hybrid itu seolah-olah seperti anak tiri yang terlantar gitu, nggak diurusin gitu. Kita melihat secara dunia dulu deh ya. Secara dunia sebelum pabrikan-pabrikan, sebelum negara-negara pindah ke kendaraan listrik, itu memang transisinya ada di hybrid ya. Dan kalau saya amati, kebetulan di negara kita yang punya keberanian itu Toyota dari awal gitu, walaupun volumenya kecil berani menghadirkan. Sementara merek-merek dari Eropa yang sebetulnya punya hybrid nggak berani. Paling saya lihat cuma datang 1-2 contoh dan kalau sudah adem ayem tidak diteruskan gitu ya. Sayang sekali. Kalau kita coba melihat ke negara tetangga, contohnya Malaysia, itu kira-kira 10 tahun yang lalu waktu saya ke Malaysia itu saya kaget. Kendaraan hybrid dari Eropa banyak sekali. Saya emang nggak salah nih. Karena saya memakai konsep berpikir yang ada di negara kita, kan mahal mobil itu. Tapi dijawab oleh pemakainya mengatakan, loh pemerintah kami ini memberikan kami encourage, kami diberi semangat dengan penghapusan pajak. Sehingga mobil ini jadi kebeli gitu. Nah, ini kan yang juga sebetulnya menjadi harapan saya di negara kita bahwa harga mobil hybrid dengan harga mobil konvensional berbahan bakar fosil itu jangan jauh-jauh. Kendati pengamat otomotif menyebut bahwa konsumen kendaraan listrik dan hybrid berbeda, namun Indef mengatakan bahwa subsidi hybrid bisa mengganggu pertumbuhan kendaraan listrik. Menurut ekonom senior Indef, Taufik Ahmad, tren penjualan kendaraan hybrid akan meningkat seiring berkurangnya harga akibat adanya insentif. Hal ini ditakutkan akan mendistorsi pasar mobil tanah air, sehingga laju penjualan BEV akan tertekan. Jepang sempat disebut-sebut akan mengumpulkan pundi-pundi dari insentif ini, sebab jenis kendaraan hybrid yang mereka miliki cukup beragam. Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy Suwandi, menjelaskan dari subsidi ini pihaknya bukan sekedar mengincar pasar dalam negeri, akan tetapi lebih luas lagi ke pasar Asia Tenggara. Dengan cakupan yang lebih luas, insentif ini akan mendorong iklim industri otomotif RI lebih cepat lagi. Tentu, hal ini tidak akan banyak mengganggu investasi BEV yang saat ini sedang dibentuk di dalam negeri. Jadi apakah skenario-nya dari sisi misal tadi insentif atau penghapusan, baik dari sisi misalnya insentif langsung ya, insentif kepada customer, insentif pajak atau penghapusan pajak, atau support kepada industri otomotif secara langsung. Dan juga sebenarnya kita melihat juga potensi untuk diberikan subsidi support untuk ekspor. Karena tadi tidak hanya di Indonesia, tapi kita lihat tren di negara-negara lain,
seperti di Thailand, mungkin di Filipina, Malaysia, dan lain sebagainya, bahwa hybrid ini juga memiliki demand yang sangat tinggi dan meningkat. Jadi menjadikan Indonesia sebagai salah satu hub produksi, dan ini bisa diberikan subsidi atau support dari pemerintah. Saya rasa ini menjadi satu ide yang menarik, tidak hanya meningkatkan tadi ya market domestik menjadi di atas 1 juta, tapi juga meningkatkan ekspor. Sehingga pada akhirnya pemerintah juga bisa mendapatkan benefit yang lebih dibandingkan hanya memberikan subsidi untuk yang domestik saja. Jadi saya rasa itu beberapa opsi dan mungkin studi yang sedang kita lakukan bersama. Seperti kita ketahui, saat ini Korea Selatan dan China sedang berlomba-lomba meningkatkan TKDN mereka. Tak lain, hal ini demi mendapatkan insentif dan mampu menggait konsumen dalam negeri. Contohnya Hyundai, yang bahkan pasca COVID berani membangun pabrik baterai listrik di Indonesia. First of all, we see Indonesia as the biggest automotive market in Southeast Asia. That's for sure. Second, the growth and potential is there. From time to time, people in Indonesia can observe and adapt every advanced technology that automotive maker keep. Industri otomotif Indonesia terus bertransformasi menuju era elektrifikasi. Subsidi BEV dan kini mobil hybrid atau HEV semakin menerangi jalan Indonesia menjadi salah satu pemain sektor otomotif. Namun, kebijakan ini harus tepat sasaran, sampai baik kebijakan subsidi BEV atau HEV saling tumpang tindih atau malahan menghambat satu sama lain. Pemerintah juga harus paham, selain subsidi pembangunan ekosistem EV yang kokoh, juga bisa jadi jalan yang menarik investasi global. Hal ini tentu akan menjadikan Indonesia sebagai hub EV di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.